Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bung Bob, hari ini gua mau update aja sedikit tentang tim, terus beberapa pemain. Tapi yang pertama yang mau gua bahas adalah kapten kita Inter Milan, ya, Samir Handanovic. Nah, kita jangan lupakan dia, jasa dia terhadap Inter, dan gue sedikit mau bahas tentang dia. Tapi seperti biasa, sahabat Bung Bob, sebelum gue berlanjut, silakan subscribe dulu dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bung Bob, ya Samir Handanovic ini kan sahabat Bung Bob tahu ya, bahwa dia masuk ke Inter itu kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Tahun 2012 Inter beli dia dari Udinese, dan berarti dia di Inter udah berada 10 tahun, sahabat Bung Bob. Kalau bicara karir, dia sudah tampil di semua, ya, dari awal dia bermain itu dia sudah tampil 777 penampilan, sahabat Bung Bob. Ya, di musim ini dia hampir full bertanding di Inter ya, 8 kali pertandingan, tapi di Liga Champions dia belum pernah gitu loh. Nah, kemarin waktu kita lawan Sassuolo, nah itulah baru dia absen di Serie A, sahabat Bung Bob ya. Kalau musim lalu kan absen karena cedera ya. Nah, tapi di musim ini berbeda cerita gitu, karena Inter membeli si Onana dengan gratis dari Ajax. Nah, untuk menjadi suksesornya dia gitu. Cuma Inzaghi masih percaya sama Handanovic, dan kita jangan lupakan bahwa selama dia ada di Inter ya, kalau bicara 2012 itu adalah masa Inter yang sangat down ya, jatuh ya. Bahkan kita kalau berbicara peringkat itu kita ada di peringkat 7 8 gitu kan. Tapi dia tetap setia dengan Inter gitu loh. Padahal kalau berbicara kiper, penampilan dia bagus, dan kalau yang mengincar dia juga banyak loh, sahabat Bob ya. Kenapa Inter beli dia dari Udinese? Karena memang penampilan dia bagus, dan bahkan di masa-masa kelamnya Inter dia beberapa kali juga diincar sama klub-klub Eropa, tapi dia tetap bertahan di Inter. Nah, sekarang mungkin udah berakhir masa keemasannya si Handanovic ya. Tapi kita tetap menghargai dia ya. Umur dia kalau sahabat Bung Bob tahu sekarang usianya udah 38 tahun gitu loh. Jadi memang sudah tidak muda lagi untuk pemain sepak bola. Tapi kalau untuk kiper ya masih bisa. Kayak Buffon aja ya, bermain sampai usia 44 tahun tanpa berapa tahun gitu kan. Nah, tapi memang secara refleks kalau yang namanya umur itu udah pasti berbeda, sahabat Bung Bob ya. Jadi kemarin waktu sebelum kita ketemu dengan Sassuolo, waktu kita sudah ada di stadionnya mereka di Mape ya. Nah, Handanovic kan udah memberikan sarung tangannya ke Onana ya, karena memang itu adalah keputusan pelatih. Tapi pelatih pasti berbicara juga ke Handanovic gitu loh, bahwa dia sebagai kapten. Nah, inilah hebatnya dia, si Handanovic, seorang jiwa pemimpin ya. Jadi dia benar-benar walaupun dia tidak bermain dan dia hanya ada di bench, tapi apa yang terjadi? Dia sebelum pertandingan dia memberikan satu pidato ya. Kemarin itu ya. Jadi dia si Handanovic ini di ruang ganti dia memberikan pidato. Nah, ini yang dibilang ya. Sebelum pertandingan kemarin Handanovic telah memulai semua pertandingan di liga musim ini. Ya, dia semua liga dia semua bermain gitu kan. Nah, tapi karena ada ada Onana. Nah, Onana kan bagus penampilannya. Nah, ini si Handanovic memberikan pidato ya kepada seluruh tim menjelang pertandingan, dan juga berbicara secara sportif dengan Onana secara individu gitu loh. Jadi memang Handanovic memberikan pidato kepada rekan-rekannya bahwa dia memang masih sebagai kapten ya. Dia bilang kan, dia minta komitmen semua pemain untuk benar-benar memberikan yang terbaik dan meraih kemenangan untuk melawan Sassuolo gitu loh. Nah, terus kan Dzeko sempat juga diwawancara kemarin ya, bahwa Dzeko bilang Samir adalah pemain dan orang yang paling penting bagi tim, dan untuk ruang ganti ketika dia berbicara kita semua tetap diam dan tetap mendengarkan itu gitu loh. Jadi benar-benar Handanovic ini luar biasa, sahabat Bob. Jadi ya walaupun kemarin banyak ya, kalau gua lihat ya, banyak yang ngebully dia lah,
mata laser lah atau apalah, tapi kita jangan lupakan ya, dia selama di Inter dia sudah mendapatkan 3 piala ya, Scudetto. Kalau tanpa dia mungkin kita nggak dapat Scudetto. Jadi kita benar-benar harus respect terhadap Handanovic ya. Benar, mungkin seperti siapa bilang kemarin, Sebastian Frey ya, bahwa mungkin eranya Handanovic sudah mulai udah habis gitu loh. Tapi ya peranan dia di ruang ganti, peranan dia terhadap pemain-pemain Inter itu sangat besar dan sangat kuat pengaruhnya pengaruhnya Handanovic terhadap tim gitu, sahabat Bung Bob. Jadi ya kalau gua sendiri ya terima kasih buat Handanovic. Kalau menurut gua ya selama ini kalau Inzaghi masih mempercayakan Handanovic ya karena dia yang tahu kualitasnya seperti apa. Tapi ya memang kita sebagai fans kan kita melihat gitu loh. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya refleksnya dia sudah sangat berkurang. Nah, kita lihat kemarin. Salah satu kemarin waktu Onana bermain, bagaimana dia menggagalkan 2 peluangnya Sassuolo ya, dengan kaki lagi ya. Kaki refleksnya benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi, tapi tetap kita respect terhadap Handanovic gitu loh. Jadi benar-benar kita berharap Handanovic tetap mempunyai peran ya. Mungkin nanti memang kalau memang dia Inzaghi melihat dia masih layak untuk dipakai di Serie A atau memang bergantian. Tapi memang kiper tuh susah untuk bergantian, sahabat Bung Bob ya. Karena memang performance-nya kiper itu kan dia harus bermain intens gitu loh ya. Jadi nggak bisa kalau mungkin kayak pemain-pemain cadangan, pemain lini tengah itu masih bisa. Tapi kalau kiper tuh memang dia harus rutin bermainnya, sahabat Bung Bob ya. Beda karena itu berbicara refleks ya. Nah, sahabat Bung Bob itu luar biasa banget ya. Kita kasih thank you buat Samir tetap memberikan dukungan sama timnya gitu loh. Nah, terus satu lagi yang pengen gua bahas adalah ini ya. Jadi kemarin itu siapa ya? Ini Walter Zenga ya. Sahabat Bung Bob tahu ya Walter Zenga ya. Walter Zenga itu adalah dia ini mantan pemain Inter gitu loh. Jadi dia bilang begini gitu loh. Jadi dia bicara gini tentang pilihan untuk menurunkan Andre Onana sebagai penjaga gawang ya atas Kapten Samir Handanovic. Zenga mengatakan bahwa saya tidak berpikir Inzaghi bisa kembali sekarang. Artinya ya dengan penampilannya si Onana di Liga Champions, dengan penampilan dia kemarin di Sassuolo, memang Inzaghi mungkin udah nggak berpikir, memang udah seperti gua bilang tadi bahwa Handanovic mungkin perannya adalah memotivasi, memberikan masukan-masukan terhadap pemain gitu, dan dia akan menjadi mentor untuk kiper-kipernya Inter gitu loh, sahabat Bob. Nah, kenapa? Karena kan Onana kemarin kan absen 2 tahun ya karena kasus doping itu ya. Nah, artinya kan penampilan dia memang belum sebagus waktu diajak, tapi di Inter dia udah memperlihatkan kemampuan dia seperti apa gitu loh. Nah, dan dia mempunyai pengalaman setiap tahun itu di Liga Champions karena Ajax kan tiap tahun masuk ke Liga Champions. Nah, dengan kepositifan para penggemar, ini adalah waktu yang tepat untuk berubah, kata si Zenga. Dengan segala hormat dan pengakuan untuk Handanovic. Nah, ini kan bagus banget ya. Jadi benar-benar kita respect dan hormat terhadap Handanovic, apa yang dia telah berikan kepada Inter, sahabat Bung Bob. Ya, itu kapten kita. Nah, sahabat Bung Bob, untuk kita kan malam Kamis akan ketemu dengan Barcelona. Nah, Barcelona, ya kemarin kan sahabat Bung Bob tahu ya bahwa kemungkinan Lukaku akan dibawa ke Barcelona, tapi ternyata hasilnya belum memungkinkan dia untuk dibawa ke Barcelona. Begitu juga Korea, kemungkinan besar dia akan bermain nanti di kandang melawan Salernitana ya. Jadi artinya ya kita akan menduetkan kembali Zeko dengan Toro, bahkan ada opsi si Mkhitaryan akan dijadikan second striker ya karena posisi dia kan penyerang lubang ya. Jadi artinya dia mungkin bisa menjadi striker juga gitu loh. Nah, kita lihat nanti. Kenapa? Karena kan Toro kemarin kan mainnya kan tidak terlalu bagus. Itu bukan karena dia nggak bagus, sahabat Buwab, karena udah kecapean. Nggak ada istirahat, selalu bermain 90 menit. Dan dia tidak pernah bermain tuh separuh hati. Dia selalu bermain sepenuh hati, sahabat Buwab. Memberikan tenaga dia, energi dia, semangat dia, gairah dia gitu loh. Jadi
Artinya ya dia butuh istirahat. Ya kalau misalnya nanti Zeko mau dipasang dengan Mkhitaryan ya bisa aja. Karena mereka kan sudah klop ya. Apalagi kemarin Mkhitaryan memberikan assist dan mereka juga udah bermain selama 3 musim, 2 musim di Roma, sekarang 1 musim di Inter. Artinya ini bisa menjadi solusi buat Inzaghi gitu loh. Bahkan ya kita dengar bagaimana kemarin si Laporta bilang bahwa dia tidak akan pernah tidak akan pernah membiarkan Inter membuat Barcelona itu tidak lolos ke babak berikutnya. Ya kita lihat aja nanti di malam Kamis, sahabat Bobob. Yang paling penting adalah Inter tetap menjadi diri sendiri, karakter sendiri, ya bagaimana intensitasnya itu yang paling penting harus dijaga kekompakan tim. Kenapa? Karena kita akan tahu waktu kita akan bermain di Nou Camp itu benar-benar pasti yang namanya fans mereka akan menekan kita gitu loh. Kenapa? Karena mereka pasti ya mereka yang namanya di kandang sendiri ya. Apalagi kemarin ada kasusnya si Bastoni posting di IG ya. Itu kan menjadi kontroversi buat mereka. Padahal itu kan biasa aja ya. Yang namanya orang kalah kan ada aja nyalah-nyalahin tim yang menang kan gitu loh. Jadi sensitif gitu loh. Jadi menurut gua ya paling penting adalah nanti ya waktu kita ketemu dengan Barcelona ya kita tetap menjadi diri kita sendiri gitu loh. Tetap ya bermain kolektif. Nah, ini satu lagi ya sahabat Bobob. Jadi sebenarnya dengan kemenangan kita dengan Barcelona dengan kemarin Sassuolo, artinya Inter sekarang lebih bermain secara efektif. Kita tidak mengandalkan lagi ball position. Itu bagus gitu loh. Bahwa ya itu yang gua bilang. Waktu bermain lawan Barcelona kita main bagus, di waktu Sassuolo kita bermain bagus, walaupun tidak sebagus kalau kita menguasai permainan gitu loh. Kenapa? Karena ini yang paling penting sekarang itu adalah bicara efektif gitu loh. Mungkin ya artinya ya mungkin sedikit banyak ya Inzaghi harus melihat bagaimana permainannya Conte, bagaimana permainannya Jose Mourinho gitu loh. Pragmatis tapi ya bagaimana kesiapan serangan baliknya. Nah, kita kan efektif. Kalau sahabat Bobob melihat peluangnya Sassuolo itu hanya 2 dan plus gol gitu loh. Artinya dia tidak banyak memberikan tekanan kepada Inter. Kenapa? Karena kita sudah bermain rapat antara lini tengah dengan belakang, lini tengah dengan depan gitu. Artinya ini sudah kembali menjadi Inter yang musim lalu gitu loh. Nah ini gitu loh. Jadi kita berharap tetap Inter mempertahankan performance-nya mereka di 2 kemenangan terakhir. Nah, gua rasa ya kita akan bisa berbicara banyak di Nou Camp gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena ya itu tadi gitu loh. Kemungkinan kita bisa menang tuh pasti ada gitu. Nggak ada yang nggak. Ya itu seperti gua bilang. Yang namanya bola itu kan bulat, yang namanya bola itu bundar, nggak ada yang bisa menduga gitu loh. Siapa yang menyangka bahwa minggu lalu bahwa Barcelona diunggulkan, kita bakal dibantai, tapi yang terjadi sebaliknya gitu loh. Nah sama di pertandingan di kandangnya Barca, pasti Barca akan diunggulkan lagi. Nah Inter hanya tinggal membuktikan diri di lapangan sahabat Bobob ya. Jadi benar-benar intinya walaupun Lukaku dengan Korea nggak main, tetap Inter dengan pemain yang ada ya kemungkinan juga nanti Aslani akan bermain. Apalagi kalau Hakan bermain seperti waktu lawan Barcelona, waktu bermain di Sassuolo, kita optimis sahabat Bobob. Dan apalagi nanti De Vrij akan kembali karena kemarin tidak dimainin karena memang dikasih istirahat. Milan Skriniar juga bermain separuh waktu kemarin. Nah, Bastoni yang bermain full kan. Jadi artinya 3 pemain ini akan bermain full ya nanti di waktu melawan Barcelona gitu. Di Marco juga akan bermain full. Nanti di kanan kemungkinan Dumdum. Nah, tapi kita nggak usah khawatir sahabat Bobob. Kenapa? Kita punya cadangan yang luar biasa. Darmian ditaruh di kiri bagus, si Dumdum ditaruh di kanan bagus gitu. Artinya ini peluang mereka untuk membuktikan diri lagi gitu loh. Nah, semoga aja kalau misal benar-benar Toro fit 100%, kemungkinan Toro dengan Zeko. Apalagi Zeko kemarin udah membuktikan diri juga bahwa ya dia tua-tua keladi, tua-tua makin menjadi gitu loh. Karena ya pengalaman dia, dedikasi dia terhadap tim itu luar biasa. Jadi kita berharap sahabat Bobob sebelum pertandingan lawan Barcelona, Inter harus mempersiapkan diri mental. Kenapa? Karena tekanan di Nou Camp itu nggak akan sedikit sahabat Bobob ya. Kita doakan Inter menang dan kita berikan aura positif semangat kita untuk kemenangan Inter nanti di Nou Camp sahabat Bobob. Kenapa? Karena di malam minggu kita juga akan ketemu dengan Salernitana. Nah artinya
Ini lagi momentum banget gitu loh. Sahabat Bomob tahu nggak yang disebut nyamai momentum? Kalau kita bisa memanfaatkan momentum itu bagus banget. Kenapa? Yang disebut momentum adalah momentum itu adalah sesuatu yang bergerak, cenderung bergerak. Artinya bergerak terus. Artinya kita mengalami kemenangan. Nah itu terus kita jadikan momentum. Artinya kita nggak akan berhenti, sahabat Bomob. Ya, berikan yang terbaik buat Inter, sahabat Bomob. Sampai ketemu lagi dengan Bomob. Bye bye, ci vediamo.